Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Tio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang support dan resisten. Memahami tentang support dan resisten adalah hal wajib bagi yang ingin mendapatkan keuntungan dari trading maupun investing. Dalam trading, harga yang terbentuk sebenarnya menuruti mekanisme kekuatan jual beli buy and sell yang ada di pasar. Oleh karena itu, ada harga-harga tertentu yang secara tidak langsung disepakati oleh para trader sebagai titik pembalikan harga, yaitu ketika kekuatan jual melemah, sementara kekuatan beli menguat, atau sebaliknya, yaitu ketika kekuatan beli melemah, sedangkan kekuatan jual menguat. Titik-titik pembalikan harga tersebut kurang lebih disebut support dan resisten. Konsep support dan resisten ini pun tanpa kita sadari juga sebenarnya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Anda mengetahui suatu barang, misalnya bawang, dalam sehari-harinya dijual seharga Rp600 dan suatu saat harganya turun hingga Rp400. Namun keesokannya harga kembali naik ke Rp600. Maka Anda berpikir bahwa Rp400 adalah harga terbaik yang mungkin Anda bisa beli. Karenanya batas Rp400 ini menjadi titik support yang menjaga harga tidak turun karena secara psikologis banyak peminatnya. Support juga dianggap sebagai lantai karena tingkat harga ini mencegah pasar menggerakkan harga ke bawah. Begitu pula dengan resisten. Jika Anda mendapati memegang suatu barang, misalnya cabai, harganya naik pada suatu tingkat harga tertentu, namun gagal menembus misalnya Rp700. Anda sebagai pedagang mengharapkan harganya makin naik, namun ternyata harga tidak bisa lebih naik lagi karena kekuatan pasarnya tidak cukup. Anda akan berpikir bahwa Rp700 adalah harga terbaik bagi Anda untuk menjual stok barang Anda. Karenanya batas Rp700 ini menjadi titik resisten yang mencegah harga untuk naik karena secara psikologis banyak yang ingin menjual di harga itu. Resisten juga dianggap sebagai atap karena tingkat harga ini mencegah pasar menggerakkan harga ke atas. Meskipun di awal pembahasan support dan resisten ini dikatakan mampu menahan laju pergerakan harga, namun tidak berarti bahwa support dan resisten itu akan abadi selamanya. Suatu support tak akan lagi mampu menahan pergerakan turun jika ternyata pada saat itu demand sudah tak lagi cukup besar. Kebalikannya, hal yang sama juga akan terjadi pada resisten, di mana supply tak lagi cukup besar untuk menahan pergerakan naik. Bayangkan Anda berdiri di dalam suatu ruangan. Ada lantai dan langit-langit. Langit-langit ruangan kita analogikan sebagai resisten, sedangkan lantai kita analogikan sebagai support. Di tangan Anda ada sebuah bola golf. Anda melemparkan bola golf itu ke atas hingga menyentuh langit-langit. Jika lemparan Anda tidak cukup kuat, maka bola golf itu akan memantul lagi ke bawah. Tapi jika lemparan Anda cukup kuat, maka langit-langit tersebut akan jebol. Begitulah kira-kira analogi dari support yang menjadi resisten. Jadi ketika resisten jebol, maka harga akan terus bergerak naik. Resisten yang tadinya berada di atas harga, sekarang posisinya sudah berada di bawah harga. Pada saat itulah resisten menjadi support. Demikian juga dengan support. Ketika support jebol, break, maka harga akan terus bergerak turun. Support yang tadinya berada di bawah harga, sekarang posisinya sudah berada di atas harga. Pada saat itulah support menjadi resisten. Satu hal yang perlu diingat bahwa level support dan resisten bukan merupakan angka yang pasti. Seringkali kita melihat sebuah level support dan resisten yang sudah break, dan beberapa saat kemudian ternyata harganya tidak menembusnya, melainkan hanya mengetesnya saja. Itulah mengapa level support dan resisten bukan merupakan harga yang pasti. Dalam grafik yang berupa candlestick, testing support dan resisten ini merupakan representasi dari shadow sebuah candle. Perhatikan gambar ini. Harga seakan sudah menembus level support, tapi pada kenyataannya, harga hanya mencoba untuk mengetes level tersebut dalam bentuk lower shadow. Namun harga penutupannya tidak berhasil menembus. Ada berbagai cara dalam menentukan support dan resisten, yaitu pertama, menghubungkan harga tertinggi atau titik terendah secara manual. Kedua, menggunakan indikator yang sudah ada seperti Fibonacci dan lain-lain. Namun kita akan fokus membahas yang pertama saja, karena cara ini paling sering digunakan dan tidak memerlukan pemahaman atas indikator lain. Ini contoh dari kasus pertama dari penentuan support dan resisten yang kita ambil dari perusahaan Kalbe Pharma atau untuk kodenya KLBF mulai dari Mei 2020 hingga Desember 2020. Seperti yang teman-teman lihat, kita sudah menandai area dari support dan resisten dari chart tersebut. Kita menggunakan metode pertama,
yaitu detailnya caranya seperti ini. Pertama, cari histori pergerakan harga saham pada suatu waktu tertentu. Kedua, cari titik tertinggi dan terendah dari pergerakan harga tersebut. Dan ketiga, tarik garis horizontal pada titik tertinggi dan terendah tersebut. Cara manual ini adalah salah satu cara menentukan support dan resisten termudah dan berguna untuk menentukan arah harga pada masa yang akan datang. Namun, support dan resisten tidak selalu harus menggunakan garis mendatar. Bisa juga ditarik garis miring yang diagonal membentuk garis trendline atau upward dan downward. Untuk membentuk garis ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, cari dua atau lebih titik tertinggi dan terendah. Kedua, hubungkan dua titik tertinggi atau terendah tersebut. Dan ketiga, perpanjang garis tersebut. Dengan menarik garis tersebut, maka corong harga akan terbentuk. Garis yang atas berfungsi sebagai resisten, dan garis yang bawah akan menjadi support. Support dan resisten merupakan hal yang wajib diketahui dalam trading, terutama untuk menentukan titik take profit dan stop loss. Selain itu, support dan resisten juga bisa untuk menentukan kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Support dan resisten merupakan level psikologis para pelaku pasar dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual instrumen investasi mereka. Berikut aturan jual beli menggunakan acuan support dan resisten. Pertama, beli jika harga memantul dari support, istilahnya yaitu buy on support atau buy on rebound. Kedua, beli jika harga menembus resisten, istilahnya yaitu buy on breakout. Ketiga, jual bila harga memantul dari resisten, istilahnya yaitu sell on resisten atau sell on pullback. Keempat, jual bila harga menembus support, istilahnya yaitu sell on breakdown. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu buy on support atau buy on rebound. Bila harga berada pada support atau bahkan sudah memantul atau rebound dari titik support, maka ada potensi harga akan terus melanjutkan kenaikan dan membentuk swing low. Kita bisa membelinya, lalu menjualnya sesuai trade plan masing-masing. Misal kita melakukan swing trade, maka kita bisa menjual pada saat dia sudah mendekati area resisten. Namun tentunya kita bisa melakukan jual sebagian atau partial untuk mengamankan keuntungan dan tetap bisa memaksimalkan keuntungan dengan resiko yang lebih kecil. Lalu kita bisa menerapkan SL atau stop loss 2 hingga 3 tick di bawah harga support yang kita dapatkan. Yang kedua yaitu buy on breakout. Bila harga berhasil menembus resisten, maka ada potensi harga akan terus melanjutkan kenaikan dan rally. Kita bisa membeli saham perusahaan tersebut. Jika berhasil tutup di atas resisten, lalu menjualnya sesuai trade plan masing-masing. Misal kita melakukan swing trade, maka kita bisa menjual pada saat dia sudah mendekati area resisten yang baru. Namun, tentunya kita bisa melakukan jual partial untuk mengamankan keuntungan dan tetap bisa memaksimalkan keuntungan dengan resiko yang lebih kecil. Lalu kita bisa menerapkan SL atau stop loss 2 hingga 3 tick di bawah harga resisten yang berhasil ditembus tersebut. Yang ketiga yaitu sell on resisten atau sell on pullback. Ketika harga sudah berada di area resisten dan tidak bisa menembus resisten sehingga balik ke bawah atau pullback dan membentuk swing high, maka kita bisa melakukan taking profit karena harga akan berpotensi kembali menuju titik support dan kita bisa membelinya lagi ketika dia berhasil rebound kembali. Yang keempat yaitu sell on breakdown. Ketika harga sudah berada di area support dan ternyata area support tidak bisa menahan penurunan harga karena terjadinya penjualan yang besar-besaran, sehingga harga jatuh di bawah harga support, maka harga akan berpotensi turun lebih dalam. Jika kita pemilik saham perusahaan tersebut, maka kita bisa menjual dahulu saham tersebut dan bersabar menunggu saham perusahaan tersebut rebound di support yang baru. Namun jika kita bukan pemilik saham perusahaan tersebut, maka kita bisa menjauhi saham tersebut sementara dan beralih ke saham yang masih berada dalam teknikal yang lebih menguntungkan. Bagaimana cara mengetahui bahwa area support dan resisten benar-benar sudah breakdown atau breakout? Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti perihal ini. Bahkan pendapat para master trader pun masih memunculkan perdebatan. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa apabila level S dan R break oleh candle dengan full body, maka level tersebut sudah benar-benar break. Namun pada kenyataannya pun tidak selalu demikian. Coba Anda perhatikan fenomena candle yang menembus level support berikut ini. Perhatikan, setelah candle full body menembus level support, price pun berbalik arah. Artinya, level support tersebut tidak benar-benar break. Nah, untuk mengantisipasi breakout palsu,
kita bisa menggunakan level support bukan sebagai level dalam bentuk titik, melainkan dalam bentuk area atau zona. Jadi ada banyak kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari support dan resisten ini, yaitu pertama, kita wajib memahami support dan resisten jika ingin mendapatkan keuntungan ketika trading maupun investing. Kedua, support dan resisten menjadi acuan aksi jual dan beli. Ketiga, support dan resisten adalah salah satu dasar dari analisa teknikal. Keempat, support dan resisten semakin valid dan kuat ketika telah teruji berkali-kali. Kelima, resisten akan menjadi support ketika breakout. Keenam, support akan menjadi resisten ketika breakdown. Dan ketujuh, jika berhasil breakdown atau breakout, kekuatan rally akan bergantung kepada seberapa kuat support atau resisten yang berhasil dilewati. Semoga teman-teman paham apa yang telah saya sampaikan tadi. Oke, sekian video penjelasan tentang support dan resisten. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Gabung juga grup Telegram dan Instagram Guru Saham. Link ada di deskripsi atau pin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.